الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kehidupan yang semakin penuh dengan fitnah dan godaan, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai muncul. Salah satunya adalah kemunculan Dajjal yang semakin dekat dengan kita. Tapi apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah cukup beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menghadapi cobaan ini, di video kali ini kita akan membahas 9 tanda kemunculan Dajjal yang sudah tampak di zaman ini. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak lagi bermalas-malasan dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penyesalan selalu datang di akhir, dan betapa ruginya jika kita tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum semuanya terlambat. Pastikan Anda menonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda dan Allah menjadikan Anda seorang yang kaya raya dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan satu keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasannya. Dajjal menjadi salah satu tanda kiamat yang dampaknya disebut sangatlah dahsyat. Munculnya Dajjal sebagai tanda kiamat disebutkan dalam sejumlah hadis sahih. Salah satunya dari riwayat Huzaifah bin Husain, di mana termuat dalam kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi Huzaifah, menuturkan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menemui para sahabat. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apa yang sedang kalian berbicarakan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, amblasnya bumi 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga termuat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Arba'ah. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim memaparkan sebuah hadis yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul di tempat yang bernama Khurasan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. At-Tirmizi menyatakan sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu turut meriwayatkan dari Rasulullah SAW perihal kemunculan Dajjal. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Niscaya Dajjal akan turun di Hauran dan Karman dengan 70.000 pengikut. Wajah-wajah mereka laksana perisai yang di tempatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Mustad, Ibnu Katsir mengatakan isnad hadis ini jayid, kuat, dan hasan. Menjelang kemunculan Dajjal, merangkum kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir dan Al-Masih Al-Mumtazar wa Nihayah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdus Salam. Berikut beberapa tanda-tanda kedatangan Dajjal menurut hadis. Yang pertama adalah menurunnya agama dan ilmu semakin merosot. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin sedikit. Tanda yang kedua adalah manusia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bencana kelaparan melanda manusia. Keempat, terjadinya paceklik selama 3 tahun menjelang merajalela. Ketujuh, terjadinya huru-hara. Kedelapan, harta melimpah.
Kesembilan, banyak fitnah bertebaran. Kita akan bahas satu persatu dan mencocokkan dengan di zaman sekarang ini. Pastikan sahabat umat Islam menonton video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menurunnya agama dan ilmu semakin merosot. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin sedikit. Di zaman modern ini, kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Menurunnya keimanan dan berkurangnya minat terhadap ilmu agama di kalangan masyarakat. Banyak yang lebih tertarik pada kesenangan duniawi, teknologi, dan gaya hidup materialistis. Sementara nilai-nilai agama dan pencarian ilmu semakin tersisihkan. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita bahwa salah satu tanda mendekatnya kemunculan Dajjal adalah ketika jumlah orang yang beragama semakin sedikit. Ini bukan hanya sekedar prediksi, tetapi peringatan yang nyata dan relevan. Dengan kondisi kita saat ini, Dajjal dikenal sebagai pembawa fitnah dan kebohongan besar. Dia akan datang di saat manusia berada dalam keadaan paling rentan, ketika iman dan pengetahuan agama sudah banyak ditinggalkan. Keadaan ini sangat berbahaya, karena tanpa pegangan agama yang kuat, banyak orang akan mudah terjerumus dalam tipu daya Dajjal. Kedua, manusia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman yang serba modern ini, seringkali kita terjebak dalam kesibukan duniawi yang membuat kita lupa akan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah diakses, dan hiburan ada di mana-mana. Namun di tengah semua kemudahan ini, ada sesuatu yang sangat penting yang semakin kita abaikan, adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kini lebih sibuk dengan pekerjaan, media sosial, dan hiburan, hingga waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sedikit atau bahkan hilang sama sekali. Salat seringkali dilakukan terburu-buru, zikir dilupakan, dan Al-Quran jarang dibaca. Banyak dari kita yang begitu terfokus pada pencapaian duniawi saja, karir, kekayaan, popularitas, sampai melupakan tujuan utama hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini bukanlah hal baru, tetapi dampaknya semakin terlihat jelas. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman banyak manusia yang akan lebih mencintai dunia daripada akhiratnya dan melupakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bencana kelaparan melanda manusia. Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kita seringkali lupa bahwa di balik gemerlapnya kehidupan modern masih ada jutaan orang yang berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Di sana kelaparan yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, adalah sebuah kenyataan pahit yang seringkali terabaikan oleh banyak dari kita. Kita mungkin melihat berita tentang krisis pangan di negara-negara yang jauh seperti di Afrika atau Asia Selatan dan berpikir bahwa masalah ini jauh dari kehidupan kita. Namun kenyataannya, kelaparan tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang jauh dari kita saja. Bahkan di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, ada beberapa daerah tertentu yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Ini seringkali tersembunyi di balik angka-angka statistik nasional yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan produksi pangan yang meningkat. Yang keempat adalah terjadinya paceklik selama 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal. Paceklik yang dimaksud bukan sekedar kekurangan pangan atau kekeringan biasa, tetapi bencana yang begitu dahsyat sehingga hampir seluruh dunia akan merasakannya. 3 tahun tersebut disebutkan bahwa yang pertama, hujan akan turun sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, semakin berkurang. Namun pada tahun kedua, hujan semakin berkurang dan hanya sepertiga dari kebutuhan air terpenuhi. Hingga pada tahun ketiga, hujan tidak akan turun sama sekali, menyebabkan kelangkaan air dan kelaparan yang luar biasa. Meskipun ini adalah peristiwa di masa depan, kita dapat melihat bagaimana zaman ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang mirip dengan apa yang dijelaskan dalam hadis. Perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam, kekeringan yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia, dan krisis pangan global adalah realitas yang semakin sering kita hadapi. Yang kelima, banyak para pendusta di zaman ini. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana fenomena ini menjadi semakin nyata dan meluas. Berita-berita palsu, manipulasi, informasi, dan kebohongan yang disebarkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di era digital ini. Akses informasi memang menjadi sangat mudah dan cepat,
Namun kemudahan ini juga membawa tantangan besar, di mana kebenaran seringkali tercampur dengan kebohongan. Di media sosial, televisi, hingga situs berita online, kita seringkali dihadapkan pada berbagai informasi yang sulit untuk dipastikan kebenarannya. Kemudian yang keenam adalah pengwafatan merajalela. Setiap hari berita-berita tentang pengwafatan, kekerasan, dan pertumpahan darah menghiasi layar televisi, sosial media, dan surat kabar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di suatu tempat saja, tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri. Pengwafatan yang merajalela ini mencerminkan betapa jauhnya manusia telah menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan agama di berbagai belahan dunia ini. Kita melihat banyaknya kasus pengwafatan yang terjadi akibat berbagai alasan, mulai dari masalah pribadi, konflik kepentingan, hingga kejahatan yang terorganisir. Pengwafatan yang dilakukan dengan kejam dan tanpa rasa belas kasihan ini menunjukkan betapa rendahnya nilai kehidupan manusia di mata para pelakunya. Ketujuh adalah terjadinya huru-hara. Meskipun saat ini kita mungkin belum melihat skala huru-hara yang besar dan terorganisir secara luas seperti yang dijelaskan dalam hadis, namun tanda-tanda adanya potensi untuk terjadinya kekacauan sudah mulai tampak di berbagai belahan dunia. Di zaman modern ini, huru-hara seringkali dihubungkan dengan kerusuhan sosial, protes politik, atau kekacauan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpuasan publik, krisis ekonomi, atau konflik etnis dan agama. Meskipun mungkin tidak selalu terangkat ke media sosial dengan skala besar, tapi kita tetap dapat melihat fenomena-fenomena ini yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju huru-hara. Yang kedelapan adalah harta melimpah. Salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah melimpahnya harta di tengah masyarakat, tetapi diiringi dengan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi zaman kita yang ada di sekarang ini. Melihat adanya akumulasi kekayaan yang luar biasa pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat masih berjuang dengan kemiskinan dan ketidakadilan. Kesenjangan sosial juga disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi, kekayaan, struktur ekonomi yang tidak adil, praktik korupsi, dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa harta yang melimpah harus digunakan untuk kebaikan dan juga membantu mereka yang kurang mampu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perlunya mengeluarkan zakat, sedekah, dan menjaga keseimbangan sosial. Mengabaikan tanggung jawab sosial dalam mengelola harta dapat mengarahkan pada kehampaan. Kesembilan adalah banyak fitnah bertebaran. Kebohongan dan penghasutan di kalangan masyarakat di zaman kita saat ini. Fenomena ini tampak sangat nyata dengan maraknya penyebaran informasi yang salah dan fitnah melalui berbagai platform media. Berikut adalah pembahasan mengenai relevansinya dengan kondisi saat ini di era digital. Penyebaran informasi sangat cepat dan luas, namun tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Berita bohong atau hoax dan informasi yang tidak terverifikasi seringkali menyebar dengan cepat melalui media sosial. Aplikasi pesan dan situs berita informasi palsu ini bisa berupa kabar yang menyesatkan, fitnah terhadap individu atau kelompok, atau propaganda yang bertujuan memanipulasi. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal yang akan menguji iman setiap orang. Dengan tipu muslihatnya yang luar biasa, fitnah Dajjal akan mencakup keajaiban yang bisa membuat manusia terkecoh, seperti menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan menampilkan kenikmatan dunia yang menggiurkan. Namun semua itu hanyalah ilusi yang bertujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Fitnah Dajjal sangatlah dahsyat sehingga banyak orang yang beriman sekalipun bisa terjerumus jika tidak berhati-hati. Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustad mengeluarkan sebuah hadis yang berisi peringatan Rasulullah SAW agar umat Islam menjauhi Dajjal.
Hadis ini berasal dari Imran bin Husain. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Siapa yang mendengar Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Seseorang mendatanginya dan mengira bahwa Dajjal itu orang mukmin. Orang itu tetap bersamanya karena ia memiliki subhat, sehingga orang itu mengikutinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita belajar bahwa Rasulullah SAW sangatlah menekankan bahwa pentingnya menghindari Dajjal. Bahkan jika hanya mendengar tentang kehadirannya, Dajjal memiliki kemampuan untuk menipu dan memanipulasi keyakinan manusia, membuat mereka yang awalnya beriman menjadi ragu dan mengikuti Dajjal karena tertipu oleh subhat, keraguan, dan juga kesesatan. Untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca surat Al-Kahfi, khususnya ayat pertama dan terakhir, serta berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal setiap selesai sholat. Penting bagi kita untuk memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri dari tipu muslihat dunia, karena Dajjal akan menguji kita dengan kenikmatan sementara yang sebenarnya adalah jalan menuju kebinasaan. Teruslah memperbanyak ilmu, membaca Al-Quran, dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam hidup. Jangan pernah meremehkan bahaya kita ini, dan selalu ingat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan memberikan kekuatan dalam menghadapi fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.